Cerita berlanjut kepada Boruto, lalu menyelamatkan ayahnya, Kaguya, Hagoromo dan sisanya. Mereka semua terlepas dari Mokuton yang menahan mereka. Naruto mencoba masuk ke mode Barionnya, akan tetapi cakra Kurama itu menghilang dari tubuhnya, disebabkan sebelumnya 7 biju telah diserap dari dirinya. Dia mesti meminta itu kembali, melalui Kurama dari dalam tubuh Boruto. Namun karena waktu cukup mepet, Urashiki memaksa Naruto untuk tetap menggunakan karma putihnya. Tujuan Urashiki adalah, agar energi kehidupannya bisa mencapai 100%, setelah nanti dia akan hidup kembali melalui tubuhnya di masa lalu. Tidak ada pilihan lain, Naruto pun menerimanya, dan seketika karma putih Urashiki muncul di tubuh sang Hokage ke-7 tersebut. Naruto kemudian mengaktifkan Sage Mode juga, lalu dia memukul satu Otsutsuki. Otsutsuki itu langsung terlempar hingga ke tempat ratusan pohon cakra di belakang mereka. Boruto kaget dan berkata, "Ayah, kau memiliki karma putih, aku tahu seperti apa dirimu. Apakah Urashiki memaksa ayah menggunakan kekuatannya?" Naruto menjawab, "Kau benar sekali Boruto." Sementara pimpinan leluhur Momo dan Ishiki di atas sana, mengatakan ke Shibai bahwa ini adalah invasi. Dia berkata, "Sudah jelas bahwa kalian telah menginvasi tempat tinggal kami. Kita resmi berperang, sebab kalian telah beberapa kali melakukan kesalahan besar. Meskipun kau adalah Dewa Otsutsuki, aku juga telah banyak memakan buah cakra itu. Itu berarti, Dewa Otsutsuki bukan hanya kau saja." Shibai membalas ucapannya dengan berkata, "Tidak, Dewa Otsutsuki hanya ada satu saja. Seseorang yang menjadi Dewa Otsutsuki, adalah Otsutsuki yang secara resmi diangkat dan disaksikan oleh orang-orang. Kau adalah Otsutsuki berbeda, dan kau sengaja menimbun pohon cakra, hanya untuk kalian sendiri, tanpa membaginya ke ras lain demi menstabilkan bangsa Otsutsuki." Pimpinan Otsutsuki itu lalu berkata, "Aku tidak akan menyerang, jika kalian tidak lebih dulu mengambil buah cakraku, serta membunuh 3 anggotaku yang tak bersalah." Di sini Shibai dan pimpinan Otsutsuki tersebut, masih saling menahan diri, dan masing-masing menunggu siapa yang lebih dulu menyerang. Lalu kembali ke mereka di bawah sana, Kaguya ditangkap dari belakang, dan hendak dihajar oleh Otsutsuki di depannya. Akan tetapi, dia berhasil kabur ke desa Konoha, dengan cara masuk ke dalam portalnya. Melihat itu, Momo-chan dari dalam tubuh Boruto berkata, "Sebelumnya kau mengatakan bahwa ruang dan waktu dimensi ini, telah ditutup oleh pimpinan mereka." Boruto lalu menjawab, "Benar, tetapi kemungkinan di area luar sini tak diblokir olehnya." Lalu Sasuke mengaktifkan Susanoo-nya, membuat Otsutsuki itu menjauh dari mereka semua. Hagoromo lantas bertanya dengan berkata, "Boruto, apakah kalian melakukan keributan di sana?" Boruto menjawab, "Bisa dibilang begitu. Kami mengambil 4 buah cakra dan itulah mengapa alarm tersebut berbunyi." Hagoromo lalu berkata, "Tetapi, kau telah membunyikan alarm perang kita melawan pimpinan Otsutsuki tersebut." Boruto sempat terdiam dan berkata lagi, "Ya, kita salah memilih lawan kakek. Mereka adalah Otsutsuki yang baik, tetapi keteguhan mereka terhadap aturan di sini, membuat hati mereka tertutup untuk mau membantu orang lain dengan buah mereka. Tidak semua bantuan itu hanya berupa tenaga, seperti ketika dia menyuruh 2 leluhur Momoshiki dan Ishiki, pergi membantuku untuk menemui Shibai versi jahat waktu itu. Tetapi, terkadang mereka harus berani melepaskan minimal 1 buah cakra, untuk kita gunakan menghidupkan kembali Eida dan Paman Koji." Sasuke lalu berkata, "Aku setuju denganmu, tetapi semua sudah terjadi dan nasi telah menjadi bubur." Dengan percaya dirinya Boruto berkata, "Aku yakin, pasti nanti dia akan mengerti ketika aku diberikan kesempatan lagi untuk berbicara dengannya." Teman-teman pasti tahu apa maksud Boruto, yakni dia mengandalkan ceramah no jutsu yang mungkin juga dia wariskan dari ayahnya. Nah, sementara itu di desa Konoha, situasi di sana sebenarnya telah aman setelah Madara, Hashirama, Sarada, Obito, dan Nagato berhasil menangkap pemberontak yang ingatannya belum kembali normal. Beberapa orang tersebut terpaksa diikat Hashirama menggunakan Mokuton, lalu dimasukkan ke dalam kurungan kayu. Mitsuki juga salah satunya, setelah melakukan perlawanan yang lumayan keras dengan Sage Mode-nya. Namun siapa yang menyangka Otsutsuki baru yang sebelumnya kabur ke dimensi lain, setelah bertarung melawan Daemon, muncul kembali di Konoha. Ternyata, dia mengetahui bahwa Boruto dan lainnya tak ada di situ. Dia tahu kalau Boruto pergi ke tempat ratusan pohon cakra di sana. Dia lalu ingin ke Konoha,
untuk mencuri kekuatan Senrigan Eida beserta kekuatan refleksi Daemon, sebagai bekal pergi ke tempat ratusan pohon cakra tersebut. Sesampainya di sana, Danzo adalah orang pertama yang menyadarinya, setelah mata Sharingan Uchiha Shisui mendeteksi cakra Otsutsuki tersebut. Danzo terkejut dan berkata, "Tunggu, aku merasakan ada seseorang di atas patung Hokage di sana." Kemudian Madara mengarahkan mata Rinnegannya ke sana, lalu melihat bahwa itu adalah Otsutsuki baru yang kabur sebelumnya. Dengan ekspresi kesal Madara berkata, "Sial, dia datang lagi setelah melarikan diri dari kita. Kita di sini juga harus bersiap melawannya. Dan rata-rata bahwa kita juga ada Edo Tensei, jadi tidak perlu gentar setelah Boruto dan kawa kita ada di sini." Otsutsuki itu langsung terbang mendekati mereka dan melancarkan serangan. Sedangkan di markas Amado di sana, Orochimaru, Itachi, Minato dan Daemon berhasil menyergap Ishiki dan Kode. Nah, setelah Ishiki memuji Orochimaru karena berhasil menyergap mereka dengan sempurna, ternyata Ishiki telah berhasil menemukan sebuah kertas berisi informasi penting soal penelitian Amado mengenai Shinju. Di sela-sela Orochimaru yang masih terkejut melihat Jiraiya terbaring di sebuah kapsul, Ishiki di situ berkata, "Mungkin gambaran ini sudah cukup untuk membuat kami bisa mendapatkan kembali data soal benda misterius itu." Orochimaru mendengarnya, dan dia berusaha merebut itu menggunakan ular, tetapi Ishiki seketika mengecilkan diri, lalu dia muncul di dekat Kode dan langsung menendang Daemon. Daemon terpental, padahal di situ dia sedang mencekik leher Kode. Orochimaru kaget dan berkata, "Kau memang hebat, padahal aku telah menaruh sebuah jutsu, agar dirimu tidak bisa mengecilkan diri ketika ularku melilitmu." Ishiki membalas ucapannya dengan berkata, "Kau perlu belajar lagi untuk meneliti kemampuanku." "Baiklah Kode, kita akan pergi terlebih dahulu ke dimensi lain, aku perlu meneliti hal ini." Lalu Kode bertanya, "Bagaimana dengan benda itu pada tubuh Orochimaru? Dia kan ada di sini bersama kita, kita serang saja dia." Ishiki mengatakan bahwa itu sia-sia saja, di sini dia langsung pergi ke dimensi lain, sambil diikuti Kode. Sementara Orochimaru di situ, kesal setelah mendapatkan ucapan seperti itu dari Ishiki. Namun, dia kemudian kembali melihat Jiraiya di kapsul itu, sambil terlihat sedih serta bahagia juga. Minato pun berkata, "Mereka berhasil kabur lagi." "Hei Tuan Orochimaru, ada apa? Tampaknya kau seperti merasa sedih melihat isi kapsul tersebut." Nah, perlu teman-teman ketahui, Minato memang shinobi tipe sensor, tapi kali ini, dia tidak bisa merasakan cakra Jiraiya sebab Jiraiya memang dalam keadaan tak sadar, cakranya juga non-aktif, entah apakah dia masih hidup atau sudah mati admin belum tahu. Hanya Orochimaru yang dapat merasakan itu sebelumnya, namun melalui aroma tubuh Jiraiya sebab Orochimaru adalah ular. Lalu saat Minato hendak mendekatinya, seketika saja bayangan Zetsu putih muncul dari bawah tanah sambil berkata, "Otsutsuki baru yang sebelumnya kalian hadapi, muncul kembali dan langsung melancarkan serangan kepada Kakashi maupun ke teman-teman Boruto di sana." Dalam keadaan khawatir, Orochimaru mengaktifkan pelindung dan menutupi kapsul tersebut. Dia meminta kepada Zetsu hitam dan putih yang asli, untuk menjaga kapsul itu di sini, dan dia nanti akan kembali lagi mengambilnya. Mereka berempat pun kembali ke area sekolah Akademi Konoha, sambil membawa tubuh Eida serta Koji juga. Sesampainya mereka di sana, terlihat bahwa Madara dan Hashirama telah mengaktifkan masing-masing Susanoo, beserta patung Shinsu Senju. Mereka susah payah menahan serangan Otsutsuki itu, yang menargetkan seluruh manusia agar diambil cakranya. Di sini, Daemon dan Orochimaru menyerang Otsutsuki itu secara langsung, akan tetapi dia membuat tubuh mereka tak bergerak. Setelah itu, keduanya terlempar begitu saja, setelah mendapatkan serangan. Otsutsuki itu lalu berkata, "Akhirnya, dua target utamaku itu muncul juga, yakni kekuatan bocah perempuan itu beserta jutsu pemantul anak itu." Nah, di sini Danzo mendekati Itachi, lalu dia akan memberikan mata Shisui itu kepada Uchiha Itachi. Danzo berkata, "Sebagai permintaan maafku di masa lalu, aku akan memberimu mata Shisui ini." Itachi pun menerima satu mata Shisui tersebut, padahal dulu juga Itachi menerima mata terakhir milik Shisui yang tersisa. Namun bedanya, mata tersebut sudah Itachi gunakan waktu membatalkan pengaruh Edo Tensei Kabuto kepadanya. Jadi mata itu sudah tidak ada lagi, dan kini Itachi memilikinya kembali. Di momen ini, Hiruzen berpartner dengan Danzo seperti di masa lalu, dan Danzo merasa bahwa ini adalah nostalgia yang aneh. Keduanya ikut menyerang Otsutsuki tersebut, mencoba membantu Orochimaru. Tetapi,
Kekuatan mereka jelas jauh di bawah Otsutsuki itu. Tubuh Orochimaru bahkan ditangkap lagi lalu sempat dibelah menjadi dua. Untungnya Orochimaru langsung cepat mengganti tubuhnya, tapi dia terlihat sangat kelelahan. Dia membabi buta. Madara melompat bersama Susanoo-nya untuk menyerang, tetapi Otsutsuki itu membuat Susanoo-nya nonaktif. Lalu Madara memilih turun ke bawah di dekat Danzo serta Orochimaru di situ maupun Hiruzen. Lalu kemudian, Nagato mengaktifkan Chibaku Tensei untuk menyegel Otsutsuki tersebut. Namun dia berhasil menghancurkan titik Chibaku Tensei sambil berkata, "Aku mengetahui jutsu ini." Sementara Kaguya, dia kembali ke desa Konoha, tepat di dekat pertarungan antara Otsutsuki baru itu melawan Madara maupun lainnya. Di sini kemudian dia melihat, kalau Otsutsuki baru tersebut membuat seluruh manusia khawatir. Bahkan beberapa shinobi dari seluruh desa itu ada yang tewas. Hanabi, Iwabe, Sumire, terlihat terluka parah setelah brutal yang dikeluarkan oleh Otsutsuki tersebut. Kaguya pun terbang mendekati Madara, dan Madara kaget melihatnya dan dia berkata, "Untung kau ada di sini, kami tetap membutuhkan kekuatanmu." Sulit untuk melawan Otsutsuki itu, sambil melindungi semua manusia dari seluruh desa di sini. Dan bagaimana keadaan Boruto di sana? Kaguya menjawab, "Tidak ada waktu menjelaskan itu, dan baiklah jika begitu, tidak ada pilihan selain melakukan ini untuk sementara waktu." Madara bertanya tentang apa yang akan dia lakukan. Kaguya menjawab, "Menggunakan Mugen Tsukuyomi kepada seluruh manusia di sini. Biarkanlah mereka memasuki ruang-ruang mimpi, agar kita bisa fokus bertarung melawan Otsutsuki ini." Sementara itu, Otsutsuki tersebut melihat kemunculan Kaguya dan dia turun sambil berkata, "Wah, akhirnya kalian kedatangan Otsutsuki yang membantu kalian di sini. Siapa dirimu ini, Nona? Dan aku baru melihat perawakanmu." Kaguya langsung tiba-tiba terbang ke atas, lalu pergi ke arah luar pembatas desa Konoha. Otsutsuki itu mencoba mengejarnya, tetapi Daemon dengan luka parah di tubuhnya, menghalangi Otsutsuki itu sambil berkata, "Jangan coba-coba berpaling dariku." Kemudian, seketika saja mereka terkejut bahwa tanah langsung berguncang hebat, sebagai tanda bahwa pohon cakra muncul di luar pagar pembatas desa Konoha. Yaps, Kaguya kembali mengeluarkan itu, agar dia dapat mengaktifkan Mugen Tsukuyomi. Di sini, Madara langsung bergegas ke tempat para manusia di situ, dan dia melihat siapa yang harus dia lindungi, agar tidak terkena cahaya Mugen Tsukuyomi itu. Dia memilih Orochimaru, Sarada, Tsunade sebagai ninja medis, Himawari yang memiliki kekuatan Tensegan, Daemon maupun Kakashi. Mereka semua dibutuhkan oleh Madara untuk melawan gangguan Otsutsuki tersebut. Madara langsung singgah satu persatu ke mereka, untuk menyampaikan bahwa mereka harus berdiri bersama di sana. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Madara, tetapi orang-orang tadi kemudian berdiri bersama. Madara mengaktifkan Susanoo lalu menutupi mereka. Seketika saja, cahaya Mugen Tsukuyomi itu muncul dari bulan dan menerangi seluruh bumi. Akhirnya, muncullah beberapa pohon di desa Konoha, dan ranting-rantingnya kemudian melilit seluruh manusia, dan untuk sementara waktu dijebak ke dalam mimpi Mugen Tsukuyomi. Sementara Kakashi bertanya ke Madara dengan berkata, "Apa yang kau lakukan? Kenapa kau menutupi kita dengan Susanoo-mu?" Madara menjawab, "Sebab di luar sana Kaguya sedang mengaktifkan Mugen Tsukuyomi, demi melindungi seluruh manusia agar cakra mereka takkan diserap oleh Otsutsuki baru tersebut." Nah sementara Otsutsuki itu juga terkena Mugen Tsukuyomi dan matanya berubah menjadi mata Rinnegan. Namun saat tubuhnya perlahan dibungkus oleh pohon suci, seketika saja dia menghancurkan itu, dan dia tidak mempan terhadap Mugen Tsukuyomi Kaguya. Lalu setelah Kaguya menghentikan proses tersebut, dia kaget kalau Otsutsuki itu tidak terpengaruh sama sekali. Sementara itu kembali kepada Boruto di dimensi kegelapan, Boruto berbicara ke leluhur Momoshiki di situ dengan berkata, "Maaf karena telah melakukan kerusuhan, tetapi sebenarnya kami tidak ingin melakukan itu. Jika ada jalan agar kita tak saling bertarung, maka kami benar-benar akan mengikuti hal tersebut." Leluhur Momoshiki lantas berkata, "Bukan aku yang memutuskannya, tetapi pimpinan kami di atas sana. Namun karena kami diperintahkan untuk merebut kembali buah itu, maka kami akan menyerangmu Boruto. Bersiaplah, karena kami bersungguh-sungguh sekarang ini."